Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdian Widyatama dengan NRP 5214113 dari Sistem Informasi ITS Angkatan 2014. Di sini saya akan mengerjakan tugas pendahuluan 3 dari mata kuliah Sistem Operasi, yaitu tentang operasi Linux. Untuk tugas yang pertama yaitu managing desktop. Nah, ini ada perintah sudo apt get install nama aplikasi. Perintah ini digunakan untuk menginstal sebuah aplikasi secara online. Caranya yaitu masuk ke terminal ini. Kemudian ketikkan sudo apt get install. Nah, ini merupakan nama yang aplikasi yang akan diinstal. Di tab. Nah, ini enter, masukkan password jadi ya. Nah, ini mulai install. Jadi apt get install ini digunakan untuk mendapatkan aplikasi secara online. Nah, proses instalasi sudah selesai. Dicek di aplikasi aksesori, Dispatch sudah terinstall. Oke, untuk cara selanjutnya yaitu dengan menggunakan syntax /configure and make install. Ini diawali dengan mengunduh paket source, kemudian mengekstraknya ke suatu directory. Saya sudah mendownload sebuah package ini, maaf. Dan saya akan mengekstraknya. Caranya masuk ke terminal. Kemudian masukkan perintah start execute, kemudian nama dan nya 2.z. Setelah itu ini ada tulisan configure. Sebagai kemudian masuk ke folder AMAP, lalu ketikkan /configure and install, enter. Disini ternyata banyak sudah ada. Sekian dari saya, terima kasih. Kemudian tugas selanjutnya yaitu tentang repository. Apa itu repository? Nah, di sini saya juga akan menambahkan repository lokal kepada DBA saya. Caranya, application, accessories, masuk ke terminal, kemudian masuk ke super user, ketikkan sudo ketikkan seperti ini, enter. Ini merupakan list dari repository saya. Nah, untuk menambahkan pada di baris bawah ini ketikkan repository. Ini saya akan menambahkan repository community.
saya mendapatkannya dari internet, bisa dilihat, copy di sini. Nah, kemudian untuk ini kita bisa menaktifkan dengan memberi tanda pagar. Nah, ini artinya kita menonaktifkan dari repository itu. Setelah itu save. Masuk ke terminal, kemudian ketikkan ini untuk mengupdate. Jadi repository itu tidak hanya non lokal tapi ada juga yang lokal. Alangkah baiknya kita menggunakan repository yang lokal. Ini update dari repository. Nah, repository sudah selesai terupdate. Ini merupakan repository yang tadi saya masukkan. Selanjutnya yaitu tentang dependensi. Apa itu dependensi? Nah, saya akan memberikan contoh kasus dari dependensi ini. Masuk ke terminal. Nah, sini tadi saya sudah mendownload. Nah, ini saya sudah mendownload aplikasi RC ini. Saya akan coba menginstalnya. Caranya studio dpkg. Jadi singkat ini digunakan untuk menginstal suatu program secara offline. Nah, di sini terdapat tulisan RC depend on scroll sama LSD reject. Untuk menginstal RC terlebih dahulu kita harus menginstal package keduanya. Selanjutnya yaitu tentang interface. Nah, di sini saya masih berada pada desktop environment GNOME pada Debian 7. Nah, untuk menampilkan informasi desktop seperti gambar ini, itu ada dua aplikasi. Yang pertama ScreenFresh, kemudian yang kedua AC. Di sini saya akan menggunakan AC untuk menampilkan informasi desktop. Caranya masuk ke terminal, kemudian ketikkan sudo apt get install lsd. Nah, tadi kan saya sudah berusaha untuk menginstal RC tapi tidak bisa karena ada package yang belum terinstall. Nah, di sini saya akan menginstal package itu terlebih dahulu, yaitu package cron. Yes. Masih proses. Kemudian setelah scroll dan LSD ini udah terinstall, kita menginstal aplikasi RC itu secara manual. Caranya sudo dpkg ini, kemudian tadi RC. Nah,
Ini udah terinstall, sekarang kita coba jalankan. Nah, ini informasi desktop sudah dapat ditampilkan. Kemudian saya akan membuat informasi desktop ini akan tampil setiap kali membuka terminal. Caranya ketik sudo kemudian spasi nano ini. Nah, di sini pada bawah bisa ketikkan AC, kemudian klik Ctrl O, nah itu save, enter, kemudian klik Ctrl X untuk exit, kemudian ketikkan shift untuk keluar dan masuk lagi ke terminal. Nah, informasi desktop akan ditampilkan setiap kali kita buka terminal. Oke, untuk tugas selanjutnya yaitu saya akan mengganti tema, wallpaper, dan icon melalui terminal yang ada di bagian ini. Caranya yaitu masuk ke terminal, nah setelah itu ketik disk. Merupakan sintaks untuk mengganti tema. Nah, temanya sudah berubah. Kemudian yang kedua, untuk mengganti icon. Mengganti icon cukup ganti ketika dengan icon, kemudian saya akan menggantinya menjadi icon high contrast. Nah, ini iconnya sudah terganti. Dan yang terakhir yaitu saya akan mengganti wallpaper. Sintaksnya yaitu ini ganti menjadi background, kemudian di pixel ID, kemudian 3 kali file, kedua /3 kali, dan direktorinya, dan namanya. Coba. Nah, ini wallpaper sudah berganti. Oke, kali ini saya akan mengerjakan tentang user management. Yang pertama, saya akan membuat user dengan nama shop dan passwordnya 1234 dan memasukkan user shop ini ke dalam grup wheel. Caranya, masuk ke terminal, masuk sebagai super user, kemudian ketikkan add user shop, passwordnya. Nah, setelah selesai, ini kosong saja. Ini merupakan data diri. Kalau sudah selesai, ketik Y, ini enter. Setelah itu klik add group untuk menambahkan grup wheel. Ini saya enter. Nah, kemudian saya akan memasukkan user shop ke dalam grup
where. Caranya user modified main AG, kemudian ini merupakan grupnya, kemudian ini merupakan usernya, user mode. Untuk memastikannya, ketikkan spasi slash spasi group. Nah, di dalamnya ada besok. Dan saya akan membuat sebuah user baru. Buatlah satu user lagi, nama panggilan, dan juga passwordnya adalah energi, tapi menjadikan user ini sebagai user system. Caranya user add, kemudian main r ini merupakan tingkat untuk menjadikan sebagai user system, kemudian versi ini besar. Ini ternyata saya sudah memiliki usernya. Ini saya akan menggantinya menjadi version.bn. Nah, sintaknya user add main r mengganti menjadi sistem, kemudian ini usernya. Untuk memberi password, ketik password, kemudian user yang akan diberi password, enter, masukkan passwordnya. Sudah selesai, user manajemen telah selesai. Oke, kali ini saya akan mengerjakan bonus, yaitu yang pertama jam dan tanggal. Di sini saya akan menampilkan jam secara kontinu pada terminal. Di sini saya menggunakan bash scripting. Caranya yaitu masuk ke terminal. Nah, kemudian buat filenya, misal biasa itu pasti sama kayak .get pada Windows. Kemudian isinya saya akan jelaskan satu. Nah, pada pertama yaitu ada clear. Di sini ketika dijalankan maka semuanya akan dihapus. Ini date, ada ini plus persen A itu untuk menampilkan hari, persen B untuk menampilkan bulan, dan persen B untuk menampilkan tahun. Kemudian ini merupakan kodenya while true jika benar, lakukan echo en plus s date. Nah, ini plus t ini merupakan untuk menampilkan waktu. Nah, di sini ada \r, ini berarti return. Di sini ada main e enable, n itu new line. Jadi kalau n kecil itu maka tulisan waktu itu tidak akan berpindah ke bawah, melainkan tetap pada baris-baris itu saja. Kemudian untuk main e untuk men-enable /r ini, /r ini berarti return, dia akan kembali sehingga akan mereplace date sebelumnya, sehingga akan terlihat seperti continue. Pada sleep 1 itu dia akan merefresh setiap 1 detik sekali, bekerja setiap 1 detik sekali, dan done. Setelah itu save, Ctrl O, kemudian get.sh, yes, Ctrl X untuk exit, kemudian ubah permisinya agar bisa dieksekusi melalui terminal ini. Mod 55.sh. Nah, setelah itu untuk menjalankannya ketik /date.sh. Ini tadi yang persen A, ini persen B, ini persen D, kemudian ini yang persen T untuk menampilkan jam secara kontinu. Nah, ini bisa juga
persen T ini nanti persen R. Kita coba perbedaannya. Nah, ini perbedaannya ada IN. Sekian, terima kasih.